Oke, kembali lagi di channel Notice Software, di mana pada video kali ini kita akan melanjutkan bahasan kita tentang AI for geology. Di mana pada dua video sebelumnya yang kita telah bahas itu tentang, di sini ada dua video yang kita udah bahas, di mana pada video sebelumnya lebih ke arah geostatistik dan juga exploratory data analysis, di mana kita analisis data dan membuat kode dari lain-lain, dan bagaimana sih si data itu bakal bisa berguna atau untuk project kita. Kalau misalkan kalian belum nonton, kalian bisa nonton aja yang di dua video sebelumnya. Dan pada kali ini kita akan membahas tentang peran Python atau AI itu sendiri di dalam spatial data, dimana kita akan menggunakan ArcGIS Pro, aplikasi ArcGIS Pro di sini. Kalau misalkan teman-teban belum tahu, ArcGIS Pro ini merupakan salah satu produk dari Esri ya. Dari Esri sebelumnya, kalau misalkan teman-teman biasa membuat peta atau membuat analisis data spasial itu, kalau teman-teman pakai biasanya ArcMap atau QGIS atau dan lain-lain. Nah, salah satu yang biasa populer dipakai itu ArcMap. Tapi kalau misalkan teman-teman tahu, kalau kita ke websitenya Esri ini, si ArcMap ini kalau misalkan kalian beli subscription-nya ya, jadi beli license-nya itu sendiri, si ArcMap itu bakal retire di Maret 2026 di sini. Bakal digantikan oleh ArcGIS Pro, dan di websitenya si Esri sendiri disuruh migrate dari ArcMap ke ArcGIS Pro. Jadi sebenarnya ArcGIS Pro ini merupakan kelanjutan dari ArcMap. Kalau misalkan teman-teman pakai, mungkin ArcMap itu dari 10.8 itu sudah terakhir setahu saya ya. Jadi kalau misalnya setelah itu nggak bakal dilanjutin lagi oleh si Esri ini, jadi bakal bermigrasi ke ArcGIS Pro. Nah, di ArcGIS Pro ini kita bisa membuat kode Python di situ. Jadi buat apa sih kode Python, nanti kita bahas. Dan langsung aja kita buka dulu si ArcGIS Pro-nya ini. Kita buka di sini dan tunggu ya. Jadi ArcGIS Pro ini yaitu salah satu produk dari Esri untuk menggantikan ArcMap yang kalau bisa dibilang telah usang lah. Jadi ini merupakan kalau misalkan teman-teman mau belajar lagi itu sendiri tentang ArcGIS itu, kalau bisa atau data spasial itu ke ArcGIS Pro aja di sini. Nah, ini merupakan tampilan awal dari ArcGIS Pro. Jadi kalau misalkan teman-teman mau bikin suatu peta atau lain-lain, kita buat ke ArcMap, ke new project sini, terus tentang klik map di sini. Klik map sekali, dan ini kasih nama. Misal di sini kita kasih project ya, project NSW lah, apa nama channel ini kan, NSW. Terus kita taruh di folder yang kita udah bikin. Sini saya udah bikin di folder C, di sini file. Nah, di sini mungkin saya mau bikin NSW project. Project. Oke, lanjut, terus klik OK. Sorry, ini harusnya di sini aja, di luar. Nah, ini klik folder, oke, project NSW, terus klik OK. Kita tunggu beberapa saat dan creation. Nah, ini merupakan dasar dari atau tampilan awal dari peta atau project yang kita buat di sini. Di sini kalau misalkan kita zoom, ini di Indonesia, karena di sini Esri Indonesia. Dan ini sebenarnya tampilan awalnya seperti ArcGIS Pro, tapi ada beberapa perbedaan, tapi kurang lebihnya mirip-mirip lah kalau misalkan teman-teman biasa pakai ArcGIS Pro. Nah, di sini kalau misalkan kita balik lagi, data apa yang kita mau olah, ini merupakan saya punya data. Di sini ada data drill hole dari suatu pengeboran project nickel-laterite. Kalau teman-teman tahu, di sini saya ada 3 blok, ada dua file. Di sini ada CSV dan juga ada worksheet biasa. Dan kalau teman-teman kita buka, di sini ada dari drill hole ini sendiri, itu terkandung dari ada borehole ID, XYZ, terus ada di sini kalau kita lihat ada thickness limoni, thickness uploaded, thickness bedrock, NI-nya berapa dari setiap domain geologi atau layering geologinya sendiri. Nah, ini sebenarnya ini salah satu contoh aja. Kalau teman punya data gold atau data coal, ini bisa aja. Nah, di sini ada 3 buah blok di sini. Nah, kenapa kita mau bikin Python sudah susah? Kenapa nggak di ArcGIS aja? Sebenarnya ini bisa aja di ArcGIS. Kalau misalkan kalian belum familiar, di sini kalau misalkan kita mau input drill hole, kita bisa klik di sini XY table to point, atau ke geoprocessing, klik XY table to point. Nah, di sini kita bisa klik, terus kita masukkan si input table-nya itu, si table
Excelnya. Nah, di sini kalau misalkan kalian teman-teman udah familiar dengan ArcMap, biasanya kalau misalkan kita mau input si data Excel yang ini harus ke CSV atau ke worksheet, ke Excel 2007. Tapi kalau misalkan bagusnya di ArcGIS Pro ini, dia bisa baca ke Excel worksheet yang biasa, yang biasa lah di sini. Ini kan yang kalau misalkan teman-teman lihat di sini, ini Excel workbook. Nah, di sini nggak usah kita pakai 97, dia bisa baca ke Excel workbook biasa. Itu salah satu kelebihan yang saya lihat ya di ArcGIS Pro, perbedaan yang basic mendasarnya lah di ArcGIS Pro ini. Kalau misalkan ini misalnya mau input, di sini input, kita masukkan ke ke data yang kita udah punya di sini di blok A. Nah, ini kan CSV, yang ini yang workbook biasa. Ini kita misalnya klik open. Nah, ini bisa kebaca di sini sheet. Kalau misalkan yang ArcMap itu nggak bisa kebaca. Ini kita masukin ke sheet 1. Terus ini langsung otomatis kebaca di X, ini X-file-nya X. Ini kolom X, Y file-nya kolom Y, dan Z file-nya kita kolom Z. Nah, di sini kita setting juga ya. Ini datanya kita setting untuk koordinat sistemnya. Sini saya pakai 51S di sini. Klik OK. Karena apa? Karena kita pakai yang UTM ya di sini. Datanya data UTM. Jadi untuk koordinat sistemnya pakai current map di sini sama 51S. Klik run. Ini kalau misalnya mau teman-teman taruh fill hole. Ini terus klik run. Dan ini merupakan real hole kita yang udah kita masukkan ke Excel table 2.nya. Ini untuk atributnya sendiri juga sama di sini. Atributnya sama ya dengan Excel yang udah kita masuk dan lain. Nah, ini yang pakai cara biasa. Kenapa sih kita harus repot-repot pakai Python? Karena misal di sini ada 3 blok ya teman-teman, kalau misal lihat. Nah, blok A, blok B, blok C, dan misal teman-teman nanti ada 20 blok atau 100 blok dari situ sendiri. Jadi fungsinya apa? Fungsinya kita untuk mereduce atau mengefisiensi aktivitas yang otomatis atau yang looping. Jadi aktivitas yang sama kayak tadi, kayak masukin data-data ini kan sebenarnya kalau kan kita nggak berubah si datanya, ini sama aja si kolomnya. Nah, ini untuk apa? Untuk otomatisasi aktivitas waktu, dimana kita menggunakan pekerjaan dengan rutinitas yang sama, dengan input yang sama, dengan input yang dengan format yang sama, meskipun kontennya berbeda, tapi itu sama kan, workflow-nya sama, dan kita mau mengotomatisasi workflow itu sendiri. Jadi bagaimana sih cara mengcodingnya? Kalau misalkan teman-teman udah tonton di video yang kedua, video AI for Geology yang pertama dan yang kedua, di sini kan kalau misalkan kita pakai bantuan ini ya, pakai bantuan VS Code di sini untuk merunning datanya. Kita pakai VS Code di sini. Mana? Nah, ini pakai VS Studio, pakai VS Studio. Nah, untuk di ArcGIS Pro ini menyediakan juga di sini. Kalau kalian teman-teman buka insert di sini, klik open notebook. Nah, ini merupakan seperti VS Code-nya, seperti Visual Studio-nya untuk merunning kode-kode yang kita udah bikin. Nah, untuk membuat kodenya itu sendiri kita pakai bantuan AI ya. Kayak kemarin teman-teman kita pakai ChatGPT di sini. Nah, pakai ChatGPT kita learning by doing aja lah. Jadi kita sebagai, mungkin teman-teman backgroundnya baik yang geoscientist yang nggak terlalu jago banget untuk coding, kita pakai AI aja ini untuk membuat. Jadi gimana caranya? Cara promnya itu sendiri, promnya gini caranya. Jadi kita bisa lihat di sini di geoprocessing, di sini ada kata-kata input table, output feature, X, Y, Z, dan coordinate system. Nah, ini tuh harus kita sebut di promnya yang kita mau bikin. Jadi untuk promnya itu sendiri, langsung aja kita tuliskan, can you create code using ArcPy. Nah, di sini library yang kita pakai ini ArcPy atau ArcGIS Python. Kalau teman-teman belum tahu ArcGIS Python ini
Ini bisa dilihat di websitenya Esri. Ini AppPy ini merupakan suatu package atau provider atau package ya, seperti the library untuk provide data-data geographic analisis, data conversion, dan juga data management untuk Python. Nah, jadi ini berhubungan dengan Python dan disediakan sendiri oleh ArcGIS Pro, oleh Esri, sorry. Jadi itu apa itu sendiri, nanti taruh di, kalau dengan kode-kode yang udah kita buat, kita taruh di sini, di yang lot tadi, di yang workbook. Nah, kalau misalkan teman-teman belum tahu workbooknya itu sendiri, teman-teman bisa baca sendiri. Nah, ini ArcGIS Notebook namanya. ArcGIS Notebook ini buat apa? Buat ini bisa data engineering, spatial analysis, machine learning, juga bisa otomatisasi. Ini tujuan kita otomatisasi, bisa berkolaborasi juga. Nah, ini bisa banyak lah pokoknya. Dan ini salah satu yang kita mau bahas, salah satu contohnya saja ya, untuk membuat drill hole di sini. Nah, lanjut kita pakai bilangnya AppPy di sini. AppPy to create save file drill hole, langsung bilang aja sebut drill hole with the input. Nah, di sini dibilangnya kan kita pakai sini with the input table, tulis sebut di sini input table-nya, input table in the CSV, Kenapa kita nggak pakai yang apa namanya, yang Microsoft Worksheet ini? Karena nanti minta sheet-nya lagi, agak ribet lah. Kalau misalnya teman-teman mau enak pakai CSV aja di sini. With the CSV file di sini kan. With the CSV file with the name of file is, nah ini kasih tahu nama filenya apa. Nah, filenya misal saya mau ngerunning yang blok A ya dulu lah, kita tulis yang blok A di sini, copy paste di promnya blok A in the folder path, Nah, kita kasih tahu juga folder path dari file ini di mana. Ini saya taruh di C di sini, di data folder C. Terus bilang ya, di sini kan ada outputnya nih, yang output filter firstnya saya bilang save as save file in the same folder path with the name drill hole in CSV block A. Saya bilang kayak gini, sampai kayak gini. Terus dibilangnya lagi di sini kan membutuhkan xfield-nya apa, kita perjelas lagi di promnya biar dia tahu. With the xfield, bilangnya xfield is in column with the either x. Di sini kan kalau misalkan tadi di headernya yang x ya, yang koordinat x. Terus kita kopas y fieldnya, header y, terus yang z nya juga sama, z field di folder header z, dan koordinat system dibilang koordinat system, sorry, ini WGS UTM zone 51S. Sini kita paste di prom kita dan kita launch di sini. Dia bakal bikin Python script tentunya dengan pakai AppPy di sini. AppPy, dan ini untuk output. Nah kalau kita udah, ini promnya yang udah terbuat di sini, kita klik copy, lalu kita klik paste di notebook yang kita udah buat di sini. Terus cara runnya gimana? Cara runnya kita klik di sini sampai biru dan klik run di sini. Dan ini bisa kita lihat bahwa save file create successful di sini. Dan kita bisa lihat di petanya, dan ini yang merupakan blok A, drill hole NSW blok A yang kita udah punya di sini. Nah, ini filenya di mana? Seperti yang promnya kita udah buat tadi, dibilangnya taruh di folder yang sama, dan dia bakal ditaruh di sini teman-teman. Di sini blok A, di sini ada save file kan di sini,
kalau misalkan kita lihat juga di sini untuk source-nya ini di C yang kita udah tahu. Nah terus ini fungsinya apa sih notebooknya ini yaitu untuk data-data looping yang kerjanya sama. Di sini kita bisa run juga untuk blok B dan blok C. Di sini kita bisa kita copy untuk taruh di blok A, di blok B sorry. Ini mungkin kita bisa kasih nama, ini taruh sini, kita kasih nama Ilhol Creation, Ilhol Creation for blok A. Nah ini kita bisa paste untuk pakai blok B. Cara gantinya gimana? Cara gantinya kita ganti yang di sini CSV-nya kan tadi yang blok A, sekarang yang blok B, terus namanya juga yang blok B di sini. Untuk yang lainnya sama, asalkan konten dari CSV-nya itu sama, teman-teman nggak berhasil untuk merun si kodenya ini. Jadi kontennya sama, kita run aja untuk blok B. Sorry, ini nggak kita ganti di sini. Blok B ya, blok B. Ini outputnya, sorry ini harusnya blok B di sini, blok B, terus klik run. Nah ini blok B kita udah run, yang blok A kita run ulang. Tadi udah ada perubahan blok A, blok B, dan kita run juga untuk blok C di sini. Blok C kita ganti, ini ganti C dan juga C di sini. Terus kita run yang blok C. Nah ini sudah selesai, dan kita lihat di petanya ada 3 blok. Blok A, blok B kemana tadi ya? Blok B kita run ulang coba. Ini kayaknya harusnya di blok B di sini. Run. Oke, buat. Nah ini blok A, blok B, dan blok C di sini. Jadi mungkin gitu aja ya teman-teman. Jadi yaitu fungsi dari Python ini untuk mengotomatisasi pekerjaan yang memang pekerjaan rutinitas looping. Jadi kalau teman-teman ada update sesuatu di pekerjaan kalian, misalnya di update di per week atau per month atau per kuartal tertentu, ini tinggal run aja si Python yang kita udah buat di sini. Nah itu fungsi dari Python ini. Jadi untuk mengotomatisasi atau menyederhanakan atau mempersingkat waktu kita untuk setelah ini kita bisa mengerjakan hal-hal yang lain tentunya. Jadi itu fungsi untuk Python itu sendiri. Jadi untuk ArcGIS Pro ini udah sangat advance di sini. Jadi bagaimana si data-data yang kita si spasial data ini udah berkorelasi tentang Python, tentang kode coding. Jadi itu bisa untuk machine learning, otomatisasi, kolaborasi, data storytelling pun ini bisa katanya sini. Udah beberapa yang udah pernah pakai, tapi untuk kita pada sini untuk otomatisasi. Jadi kita udah ke ranah otomatisasi untuk spasial data analisis. Jadi mungkin itu aja untuk video tentang geologi, AI for geologi untuk part 3 ini. Kurang lebih maaf kalau memang teman-teman ada yang mau bertanya kan bisa komen aja di bawah. Jangan lupa klik like, subscribe, dan juga share-nya itu. Jadi see you in the next video. Bye bye.